Oke, pada video ini kita akan membahas soal penalaran matematika nomor 6 sampai 13 atau kalau di PDF-nya itu nomor 141 sampai 148. Oke, untuk nomor 141 kita menggunakan teks 2. Di sini kita punya toko laundry yang mempunyai 30 mesin cuci yang dapat mencuci dengan kapasitas maksimal 5 kilo atau 10 kilo. Suatu saat, pada waktu yang bersamaan, semua mesin cuci dapat digunakan dengan kapasitas penuh untuk mencuci 200 kilo pakaian kotor dari seorang pelanggan. Ditanya banyaknya mesin cuci yang mempunyai kapasitas 5 kilo. Oke, di sini kita punya 30 mesin cuci ya. Nah, 30 itu terdiri dari yang 5 kilo dan yang 10 kilo. Kita misalkan saja yang 5 kilo ini banyaknya ada A, yang 10 kilo banyaknya ada B. Berarti kita punya A plus B itu 30. Jadi total mesin cucinya ada 30. Kemudian pada suatu saat, semua mesin cuci digunakan bersamaan untuk mencuci 200 kilo pakaian kotor. Nah, berarti kapasitas totalnya itu 5A ditambah 10B kilo. Jadi untuk mesin cuci yang 5 kilo itu ada sebanyak A, berarti dia secara bersamaan dapat mencuci 5A kilo cucian. Sedangkan untuk yang mesin cuci 10 kilo, itu ada sebanyak B, berarti secara bersamaan itu bisa mencuci 10B kilo pakaian kotor. Sehingga totalnya ada 5A plus 10B. Nah, di sini 5A plus 10B itu sama dengan 200, karena secara bersamaan digunakan untuk mencuci 200 kilo pakaian kotor dari seorang pelanggan. Berarti di sini kita punya SPLDV. Nah, kita mau mencari nilai A. Nah, dari sini kita kalikan dengan 5. Oke, kita kali 10 saja untuk mengeliminasi B ya. Kita kali 10, ini kali 1. 10A ditambah 10B, 300. Kemudian persamaan keduanya masih sama, 5A plus 10B sama dengan 200. Oke, tadi kalau kita kali 5 itu mau mengeliminasi yang A dan dapat yang B nantinya. Tapi nanti kita perlu substitusi untuk dapat yang A. Jadi biar sekalian kita eliminasi yang B saja. Ini kita kurangkan dapat 5A itu 100 sehingga A-nya 20. Jadi jawabannya 20. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui bahwa penggunaan mesin cuci berkapasitas 5 kilo dipungut biaya 35.000, sedangkan yang 10 kilo itu 50.000. Berapa total biaya yang dikenakan kepada pelanggan tersebut? Oke, tadi kita sudah dapat yang 5 kilo sebanyak 20 buah ya. Berarti yang 10 kilo itu 30 dikurang A. Dari sini kita kurangkan kedua ruas dengan A. Berarti 30 dikurang 20 itu hasilnya 10. Jadi yang 5 kilo itu ada sebanyak 20, yang 10 kilo ada sebanyak 10. Nah, untuk yang 5 kilo, masing-masing mesin cucinya dipungut 35.000. Nah, berarti untuk yang 5 kilo, total biayanya adalah 35.000 dikali 20. Berarti 700.000. Sedangkan untuk yang 10 kilo, itu 50.000. Berarti biayanya adalah 50.000 dikali 10, yaitu 500.000. Sehingga totalnya itu adalah 1.200.000. Oke, jadi total biayanya 1.200.000. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pelanggan tersebut baru menyadari bahwa terdapat baju yang di dalam kantungnya tersimpan dompet
dan celana yang di dalam kantongnya tersimpan kunci rumah. Jika diketahui semua baju dan celana dicuci terpisah, maka peluang dompet dan kunci rumah tersebut berada di dalam mesin cuci berkapasitas 5 kilo adalah. Oke, di sini kita perhatikan tadi kita punya yang mesin cuci berkapasitas 5 kilo ada sebanyak 20, kemudian yang 10 kilo ada sebanyak 10. Oke, misalkan kejadiannya itu A, berarti kita mau mencari PA. Kita mau mencari NA dan juga NS-nya. Nah, NA itu adalah kejadian ketika dompet dan kunci rumahnya itu berada sama-sama di mesin cuci berkapasitas 5 kilo. Oke, di sini kan 5 kilonya ada sebanyak 20. Kemudian yang 10 kilo ada sebanyak 10. Nah, kita mau di sini ada yang berisi baju, di sini berisi celana. Karena mereka terpisah ya, baju dan celana itu terpisah. Kita mau setidaknya di antara 20 mesin cuci ini, salah satunya itu memuat baju yang ada dompetnya, kemudian celana yang ada kunci rumahnya. Nah, berarti kita sama saja dari 20 mesin cuci memilih 2 mesin cuci. Jadi ada sebanyak 20 kombinasi 2. Itu NA-nya. Nah, kemudian untuk NS-nya, ini ada beberapa kemungkinan. Jadi, baju dan celana tersebut itu ada beberapa kemungkinan posisinya. Yang pertama, bajunya di mesin cuci yang 5 kilo, terus celananya juga sama di mesin cuci 5 kilo. Nah, kalau ini sama saja dengan NA kita tadi. Nah, kemudian kasus kedua ketika bajunya ada di mesin cuci 10 kilo, sedangkan celananya di mesin cuci 5 kilo. Terus bisa juga ketika bajunya di mesin cuci 5 kilo, celananya di mesin cuci 10 kilo. Terakhir, bajunya di mesin cuci 10 kilo, celananya juga di mesin cuci 10 kilo. Nah, untuk kasus yang pertama berarti banyaknya itu sama ya. Dari 20 kita memilih 2. Berarti 20 kombinasi 2. Kemudian kalau bajunya di mesin cuci 10 kilo, celananya di mesin cuci 5 kilo, berarti dari 10 kita memilih 1, dari 10 ini kita memilih 1, dari 5 kilo berarti ada 20, itu kita memilih 1. Berarti 10 kombinasi 1 dikali 20 kombinasi 1. Kemudian yang untuk bajunya di 5 kilo, berarti dari 20 kita pilih 1, 20 kombinasi 1. Celananya di 10 kilo, berarti 10 kombinasi 1. Terakhir, keduanya di 10 kilo, katakan di sini baju, di sini celana, berarti dari 10 itu kita pilih 2. 10 kombinasi 2. Oke, NA-nya kita hitung 20 faktorial per 2 faktorial 18 faktorial. Berarti 20 kali 19 kali 18 faktorial per 2 kali 1 kali 18 faktorial. Ini coret, coret, berarti 190. Terus NS-nya yang ini 190. Terus 10 kombinasi 1 itu 10 ya. 20 kombinasi 1 itu 20. Terus di sini juga 20 kali 10. Kemudian terakhir 10 kombinasi 2 berarti 10 faktorial, 2 faktorial, 8 faktorial. Nah, yang ini berarti 590. Terus ditambah 10 kali 9 kali 8 faktorial per 2 kali 1 kali 8 faktorial. Oke, berarti 635. Sehingga peluangnya itu adalah 190 dibagi 635. Nah, ini sama-sama dibagi 5. Kita dapat yang pembilangnya 38. Penyebutnya 127.
Ya, ini kunci jawabannya mungkin ada kesalahan ya. 38/127. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya menggunakan teks 3. Oke, di sini kita punya pasir A dan pasir B dituang secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Radius alas kerucut pasir A itu selalu sama dengan tingginya. Sedangkan radius alas kerucut pasir B itu 2 kali tingginya. P1 itu pusat alas tumpukan pasir A, P2 pusat alas tumpukan pasir B. Ditanya, sorry, jarak antara P1 dan P2 10 meter. Nah, pertanyaannya, supaya tinggi pasir A dan B sama, perbandingan laju volume pasir A dan pasir B bagaimana? Oke, perbandingan laju volume itu sama saja dengan perbandingan volumenya ya. Oke, jadi kita akan membandingkan volume pasir A dan volume pasir B. Oke, di sini untuk pasir A, kita punya tingginya akan sama dengan jari-jari alasnya. Kemudian untuk pasir B, em, jari-jarinya itu sama dengan 2 kali lipat tingginya. Oke, kita mau supaya tinggi pasir A sama B itu sama. Jadi H1 sama dengan H2. Oke, supaya memudahkan kita misalkan ini H. Berarti untuk volume pasir A sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya pi R1 kuadrat dikali H1. Nah, karena tadi kita misalkan H1-nya itu H, berarti kita punya R1-nya juga H. Berarti di sini sepertiga pi H kuadrat kali H. Jadinya sepertiga pi H pangkat 3. Kemudian untuk pasir B, volumenya sepertiga pi R2 kuadrat H2. Oke, berarti sepertiga pi. Nah, R2-nya tadi kan 2H2, berarti di sini jadi 2H. Berarti 2H kuadrat dikalikan H. Jadinya sepertiga pi 4H kuadrat dikali H. Jadinya 4/3 pi H pangkat 3. Berarti volume pasir A dibandingkan volume pasir B itu sepertiga pi H pangkat 3 dibandingkan dengan 4/3 pi H pangkat 3. Oke, ini bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret, berarti kita peroleh 1/4. Jawabannya 1/4. Oke, soal berikutnya nomor 145. Oke, sekarang pertanyaannya kalau pasirnya dituangkan dengan laju volume yang sama, maka R1/R2 bagaimana? Berarti kita punya V1-nya sama dengan V2. Oke, V1 itu VA, V2 itu VB. Volume pasir A sama dengan volume pasir B. Oke, volume pasir A itu kan sepertiga pi R1 kuadrat dikali H1. Terus volume pasir B sepertiga pi R2 kuadrat kali H2. Oke, sepertiga pi-nya kita cancel. Nah, kemudian H1 itu kita substitusi sebagai R1. Karena tadi diketahui tinggi pasir A dan tinggi dan jari-jari pasir A itu sama. Jadi H1 sama R1 sama. Jadi kita substitusi H1-nya sebagai R1. Selanjutnya, tadi diketahui radius alas pasir B itu 2 kali tingginya.
Jadi R2 itu 2H2. Berarti H2-nya itu 1/2 R2. H2-nya kita substitusi setengah R2. Jadi sekarang kita punya R1 pangkat 3 sama dengan 1/2 R2 pangkat 3. Oke, R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3 itu 1/2. Kita mau cari R1 banding R2. Kita ambil akar pangkat 3 di kedua ruas. Berarti ruas kiri jadi R1/R2. Ruas kanan 1/2 di akar pangkat 3 kan. Oke, berarti akar pangkat 3 dari 1 dibagi akar pangkat 3 dari 2. Oke, yang pembilangnya jadi 1, penyebutnya tetap akar pangkat 3 dari 2. Oke, jadi R1 banding R2-nya 1 dibanding akar pangkat 3 dari 2. Selanjutnya nomor 146. Jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, maka alas kedua kerucut akan bertemu ketika panjang dari R1 berapa meter. Oke, tadi kalau kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama, kita punya R1 banding R2 seperti ini. R1 per R2 sama dengan 1/4 akar pangkat 3 dari 2. Nah, kita mau alas kedua kerucutnya bertemu. Nah, kalau alas kedua kerucut bertemu, berarti kurang lebih seperti ini ya. Ini R1, terus ini R2. Nah, berarti jarak keduanya, jarak keduanya itu adalah 10 meter diketahui. Berarti kita mau supaya R1 plus R2-nya itu 10 meter. Oke, R1 plus R2 10 meter. Nah, sekarang kita mensubstitusi R2 sebagai R1. Kita nyatakan R2 dalam R1. Nah, caranya dari sini kita kali silangkan, berarti dapat R2 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali R1. Lalu kita substitusi. Jadi R1 ditambah akar pangkat 3 dari 2 dikali R1 itu 10. Berarti kita keluarkan R1-nya. Di sini 1 plus akar pangkat 3 dari 2. Sehingga R1-nya 10 dibagi 1 plus akar pangkat 3 dari 2. Atau 10 dibagi akar pangkat 3 dari 2 ditambah 1. Jadi jawabannya yang ini. Oke, begitu untuk 146, kita lanjut 147. Oke, di sini pasir A dituangkan dari pipa dengan kecepatan 12 cm pangkat 3 per S. 12 cm kubik per S. Berapa cepat tinggi kerucut pasir A bertambah ketika tingginya 6 cm? Oke, jadi yang diketahui ini adalah dV dt. Jadi laju volume terhadap waktu. dV dt-nya 12 cm kubik per second. Nah, yang ditanya adalah dH dt. Cepat tinggi laju tinggi pasir A bertambah ketika tingginya 6 cm. Oke, dH dt-nya berapa? Nah, kita nyatakan volume dari pasir A, volume kerucut pasir A sebagai fungsi dalam tingginya. Tadi kita punya volume pasir A itu oke, 1/3 pi em, jari-jari pasir A dikuadratkan dikali tingginya.
Nah, jari-jari pasir A sama tingginya itu sama. Oke, supaya memudahkan kita tulis ini sebagai H saja. Oke, sebenarnya kalau ditulis H1 tidak masalah. Tapi kita tulis H saja. Jadi sepertiga pi H kuadrat dikali H-nya sepertiga pi H pangkat 3. Oke, berarti kita punya volumenya sepertiga pi H pangkat 3. Nah, kita turunkan terhadap waktu. Jadi kita ambil turunan terhadap waktu. Oke, berarti yang ruas kiri menjadi dV dt. Nah, ini kita tahu nilainya 12 cm kubik per second. Nah, untuk yang ruas kanan, ini kita turunkan terhadap H dulu. Jadi dengan aturan rantai, kita punya ini dH dt dikali dH. Oke, jadi ini kita turunkan terhadap H. Jadi dH dt, terus kalau ini kita turunkan terhadap H, jadinya sepertiga kali 3H kuadrat dikali pi. Jadi kita punya 12 cm kubik per second sama dengan dH dt dikali H kuadrat kali pi. Nah, hanya tadi 6 cm. Berarti kita punya 12 cm kubik per second sama dengan dH dt dikali 6 cm persegi dikali pi. Berarti dH dt-nya kan sama dengan 12 cm kubik per second dibagi 6 pi cm persegi. Oke, berarti 2 per pi. Sorry. Hanya 6 cm. Berarti kalau dikuadratkan jadi 36 cm persegi. Ini 36 harusnya. Oke, berarti sepertiga pi cm per second. Oke, jawabannya sepertiga pi cm per second. Oke, untuk soal selanjutnya itu metodenya sama. Oke, tapi perbedaannya karena perbandingan tinggi dan jari-jari alasnya itu berbeda antara kerucut pasir A dan pasir B. Nah, kerucut pasir B volumenya adalah sepertiga pi R2 kuadrat dikali H2. Dengan diketahui R2-nya 2H2. Nah, kita misalkan H2-nya itu H. Berarti R2-nya itu 2H. Berarti di sini sepertiga pi 2H kuadrat kali H. Jadinya 4 per 3 pi H pangkat 3. Oke, berarti dV dt itu sama saja dengan turunan 4 per 3 pi H pangkat 3 terhadap T. Oke, berarti 4 per 3 kali pi, terus H pangkat 3-nya kita turunkan jadi 3H kuadrat, kemudian dikali dH dt, aturan rantai ya. Oke, dV dt-nya 12. Oke, untuk satuannya sama ya, centimeter per second, jadi kita cukup tulis angkanya saja. 4 pi, H-nya 6, berarti H kuadratnya 36. Oke, berarti dH dt itu 12 per 4 pi kali 36. Oke, ini coret 3, berarti 1/12 pi centimeter per second. Oke, seperti itu untuk pembahasan nomor 6 sampai 13.